Halo, Anda menyaksikan Liputan 6 dan saat ini bersama Sedang Viral. Saya Jati Dharma akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang kita ngebahas satu topik yang lagi marak diomongin. Ini terkait dengan situs dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang diretas oleh seseorang dengan anonim Jimbo. Ini lagi rame diomongin, ini lagi seru banget karena kita tahu ya, kurang dari 3 bulan pemilu ini akan dilaksanakan. Dan si Jimbo ini mengaku tidak hanya meretas situs KPU, tapi juga berhasil mendapatkan 204 juta daftar pemilih tetap. Nggak cuma sekedar didapatkan, tapi juga dijual dengan harga senilai 74.000 dolar atau setara dengan 1,2 miliar rupiah. Wah, ini adalah hal yang mengagetkan, mengejutkan, dan kita akan ngobrolin apa sih sebenarnya dampak dari pengakuan Jimbo ini yang meretas situs KPU dan juga menjual daftar pemilih tetap. Apakah hanya datanya saja yang diambil dan tidak terlalu berpengaruh, atau justru nanti bisa berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan? Kita akan ngobrol sama Mas Tiovan Ariwidakdo, pakar siber. Halo Mas Tiovan. Halo Mas, selamat sore. Halo Mas Tiovan yang lagi di jalan ini, lagi di perjalanan. Iya, Maaf mengganggu ya. Tapi kita ngobrol-ngobrol aman. nggak apa-apa ya Mas ya, aman ya. Oke, Ya, Mas. Pasti dengar ya soal peretasan KPU ini, situs dari KPU dan ada 204 juta data atau daftar pemilih tetapnya ini diambil dan dijual. Kalau Mas Tiovan mendengarkan kabar ini, seperti apa tanggapannya? ya tentunya ini hal yang sangat mencemaskan dan memang kejadian ini terulang ya. Artinya banyak sekali lembaga-lembaga atau institusi negara yang kejadiannya selalu sama kan. Ini bukan hanya yang sekali ini terjadi, tapi beberapa waktu yang lalu itu ketika yang terakhir itu kan yang rame kan Biorka itu juga banyak menyasar institusi-institusi pemerintah juga. Dan Mm-mm. ini ya tentunya sangat mengkhawatirkan. Artinya eh, dari kejadian-kejadian yang kemarin itu kenapa tidak langsung sigap mengamankan semua sistem yang ada di institusi pemerintah itu. Jadi harusnya setelah itu kan melakukan audit di banyak sistem yang ada di pemerintah itu kan harus banyak diaudit security-nya. Harusnya seperti itu. Tapi ini kan kebobolan lagi. Oke, kebobolan lagi dan tadi bisa dikatakan ini berulang. Dulu ada Bjorka, kemudian tadi kata-kata Mas Diovan soal mencemaskan. Seberapa mencemaskan, seberapa mengkhawatirkan kalau Mas Diovan melihat data yang diambil oleh si Jimbo ini, dan ini adalah situs KPU sebentar lagi mau pemilu. Ya, ya tentu apalagi data DPT itu kan juga memuat data-data pribadi kita juga kan. Mm-mm. Dan banyak sekali data sensitif yang ada di situ. Dan kalau itu publish kemana-mana dengan apa yang dilakukan oleh si pelaku tersebut, tentu ini kan mengkhawatirkan juga. Artinya data itu kan bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak sesuai. Nah, itu yang tentunya harus diwaspadai. Dan kalau kita track historicalnya itu kan juga KPU dulu juga pernah kebobolan juga kan, dari zaman dulu itu pernah juga. Jadi memang apalagi ini KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilihan nanti kan juga sebagai satu yang institusi yang sangat strategis lah, yang itu harus diperhatikan betul dari sisi keamanan sistemnya seperti apa. Jadi memang itu sangat krusial sih menurut saya untuk benar-benar diperhatikan secara keamanan. Oke, harusnya sudah dipertimbangkan atau harusnya sudah di apa ya, preventif begitu ya. Karena sudah pernah Betul, terjadi oleh KPU, betul. kemudian ini kemudian terulang, apalagi baru beberapa waktu yang lalu juga lembaga-lembaga yang lain juga sempat diretas. Nah, ini sebenarnya Mas Jovan tahu nggak, sebenarnya KPU nih sadar nggak sih dengan kebahaya peretasan seperti ini, atau mereka ya benar-benar karena nggak paham aja, nggak tahu, terus kemudian ya sudah akhirnya tidak melakukan tindakan preventif ini. Saya kira kalau dari sisi tim IT-nya pasti sudah mengusahakan berbagai upaya preventif ya. Saya yakin lah itu ya. Hmm. Apalagi selevel itu kan nggak mungkin tidak memperhatikan dari sisi itu. Cuman memang kan harus dipantau terus-menerus, harus terus diawasi, Hmm. harus terus dijaga, sistem harus terus dikontrol
apa namanya, semua SOP yang diimplementasi harus benar-benar terlaksana. Nah itu kan harus waspada, harus di ini terus dipantau terus gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu kadang bisa lewat kalau kita nggak, lengah sedikit aja gitu kan. Namanya hacker itu kan dia mengambil kesempatan dalam berbagai situasi. Kalau pemilik Hmm. sistemnya itu lengah, ya tentu bisa jadi pintu masuk untuk melakukan aksi peretasan seperti yang terjadi itu gitu. Jadi memang harus benar-benar tim security itu harus benar memperhatikan terus, dan itu kan apa namanya eh, ada namanya sistem patching. Jadi kayak ya kelemahan itu kan selalu akan ada, harus ditutup 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 gitu kan, Hmm. dan itu harus dilakukan terus menerus gitu. Nah itu yang harus harus dilakukan secara rutin oleh tim IT dari KPU gitu. Apalagi di masa-masa sekarang menjelang nanti pemilihan, eh, itu juga pasti kan akan jadi sasaran-sasaran juga kan. Nah itu juga Ya. harus sudah benar-benar diperhatikan dari jauh-jauh hari sebelum menjelang pemilihan, karena ini akan sangat, sangat krusial sekali. Karena dampaknya juga akan uh, ya kalau oke sekarang mungkin yang diketahui kan baru hanya sekedar pencuri untuk mengambil data-data DPT ya, pribadi Ya. data DPT dan sebagainya. Nanti kalau sampai bisa memanipulasi hasil suara kan itu juga bahaya. Nah, itu emang apakah memungkinkan melakukan itu, Mas? Ya memungkinkan, memungkinkan. Kalau semua sudah diserahkan prosesnya secara sistem di sistem Hmm. IT KPU, semua ada di situ, ya itu sangat memungkinkan. Kecuali memang ada secara manualnya juga gitu ya. Tapi di era seperti sekarang saya rasa semua sudah tersistemasi di sistem IT-nya KPU. Oke, kalau dilihat dari kejadian ini, kemudian ini tentunya bahayanya ke depan adalah bisa memanipulasi suara begitu ya nanti ketika misalkan pemilu itu sedang berjalan dan apalagi ini sistemnya sudah terintegrasi semuanya gitu. Nah, menurut Mas Tiovan, serendah itukah pengamanan dari sistem IT di KPU atau seperti apa? Ya, makanya saya bilang saya rasa perlu audit kembali terhadap sistem security yang ada dari hasil kejadian yang terakhir ini. Mumpung ini belum terlaksana pemilunya gitu ya. Jadi ini Hmm. kesempatan juga bagi tim IT KPU untuk bisa mencoba untuk memperbaiki apa-apanya yang masih masih ada kelemahan di situ, sehingga nanti ketika pemilu itu sudah hal-hal yang seperti itu udah nggak terjadi lagi gitu. Makanya ini ya harus bergerak cepat tim IT KPU. Apalagi datanya udah bocor nih kan, udah dijual kan. Dan itu kan setelah divalidasi kan memang datanya data benar-benar real gitu. Artinya ya banyak sekali data. Ya mungkin ada data saya, ada datanya Mas Jati di situ yang juga terpublish gitu. Jadi ya siapa mau data kita terpublish seperti itu. Ini udah terjadi, mau gimana? Waduh, itulah kenapa makanya akhirnya dijual dengan harga fantastis gitu ya Mas ya. Iya, betul, betul. Wah, ini bahaya banget ya. Jadi akhirnya jadi ngeri ini kalau bisa ngobrol seperti ini. Jadi orang lagi benci bisa jadi yang punya data ini megang bisa menyalahgunakan itu ya. Iya, Seberapa jauh betul. sih Mas orang bisa menyalahgunakan data-data itu? Ya tentu kan data itu bisa dipakai untuk berbagai macam tujuan ya. Hmm. Tergantung dari tujuan pemakai data itu untuk apa. Karena kan di situ ada nik kita, nomor kakak kita, alamat kita, rumah kita ya kan. Hmm. Terus macam-macam itu data di situ kan ada banyak itu komponen ininya. Nah itu kan ya krusial banget gitu loh. Apalagi di era digital seperti sekarang ini kan data-data kayak gitu kan bisa disalahgunakan kan. Nah, Nah, itu tentunya pertanyaan kemudian, akan sangat bahaya sekali. ketika data itu sudah dipegang oleh orang yang membeli tadi ya dari si Jimbo ini, kemudian ngeri kan pastinya disalahgunakan. Apakah ada cara untuk membuat akhirnya nanti data ini tidak bisa digunakan begitu? Jadi dia tuh kayak sudah ya udah beli tapi ya nggak bisa aja kayak kelok gitu mungkin nggak sih Mas? Nggak mungkin bisa digunakan.
seperti sekarang nomor NIK, apakah langsung bisa dirubah nomor NIK itu? Misalnya nomor NIK-nya Mas Jati kan nggak bisa. Oke. Nomor kakak apa bisa langsung dirubah kan nggak bisa. Nama kita dirubah kan juga nggak bisa nama Ya, kita, ya, ya, kecuali ya, ya. alamat rumah kan gitu. Nah, artinya data-data primer yang ada di situ ya pasti apa namanya? Ya kalau udah terpublish ya udah gitu. Ya itu akhirnya kan jadi kerugian. Ya kan yang dialami adalah korbannya adalah kita semua gitu. Masyarakat yang Hmm. memang datanya terpublish di situ seperti itu. Oke, ini udah pasti bahaya sekali ya untuk masing-masing individu yang ada nama dan segala macam identitasnya tercatat di situ. Kemudian, ancaman apa lagi nih Mas yang mungkin saja bisa terjadi oleh KPU gitu untuk terkait dengan pemilu? Selain tadi ya juga memanipulasi data tadi ya. Ya, apa nama itu tadi terkait manipulasi itu sudah pasti efeknya akan luar biasa karena akan mencederai apa sistem apa namanya demokrasi kita juga kan. Hmm, hmm. Karena data ternyata apa namanya bisa dimanipulasi. Siapa yang menang bisa diatur dari situ itu kan bahaya. Nah, itu yang benar-benar harus di apa namanya harus diwaspadai. Makanya harus benar-benar melakukan audit secara keamanan sistem secara menyeluruh untuk tim apa namanya IT KPU dan tentunya apa kalau dilihat ini kan sistem serangannya kemungkinan menggunakan sistem phishing, social engineering atau menggunakan malware injection. Ya, hal itu coba harus diperhatikan kembali gitu. Karena kadang sistemnya sudah canggih tapi apa namanya kan sistem serangan itu kan nggak hanya teknologinya yang diserang, tapi bisa juga dari sisi manusianya, usernya, Hmm. admin KPU-nya gitu. Dari sisi manusianya itu lewat social engineering dan sebagainya itu kan rentan juga gitu. Secanggih apapun sistemnya, tapi kalau orang di belakangnya rentan juga, dia nggak secara SOP-nya ada yang dilewati misal kayak gitu ya, akhirnya rentan juga. Oh, oke, oke. Ini biasanya kalau yang mengelola seperti ini tuh pihak ketiga atau dari KPU sendiri sih, Mas? Kalau untuk apa sistem ya? Ya. Kalau untuk di KPU sih saya belum tahu secara detail, tapi biasanya pasti ada pihak ketiga yang terlibat. Tapi penanggung jawabnya sih pasti dari internal, dari apa Internal namanya? KPU ya. Ya, karena di KPU juga ada tim IT dari internal KPU sendiri. Hmm. Dan ya biasanya institusi itu pasti juga akan melibatkan pihak ketiga pasti. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh KPU? Mengganti si third party-nya, memperkuat dengan misalnya menyewa white hacker gitu atau seperti apa? Saya rasa di Indonesia sendiri kan juga ada lembaga apa namanya lembaga sandi negara gitu kan yang Hmm, bisa ya. difungsikan. Jadi pihak KPU juga bisa berkoordinasi secara intens dengan lembaga tersebut terkait apa namanya pengamanannya seperti apa gitu. Jadi selain dari sisi internal tim KPU-nya sendiri juga bisa apa namanya kerjasama dengan lembaga sandi negara yang memang apa memiliki kewenangan untuk mengatur masalah keamanan sistem terutama untuk institusi-institusi negara gitu. Nah intinya apa namanya harus selalu audit sih, harus selalu apa namanya audit terus harus di cross check terus setiap saat gitu. Karena ya tadi yang namanya hacker itu kan mencari sebuah apa namanya kelemahan dalam sebuah sebuah sistem dengan cara-cara yang kadang nggak terfikirkan oleh si apa namanya tim IT-nya gitu. Jadi Oke, itu tadi yang harus Mas Tiovan bilang setiap saat kemudian harus sesering mungkin untuk dicek untuk di apa ya apa awareness-nya itu benar harus kewaspadaan tuh harus ya terus ada. Nah, apa serutin apa? misal Apakah misal kalau 24 jam? mau iya pastilah otomatis harus 24 jam. Wow. Misal kalau mau melibatkan komunitas hacker bisa Heeh. mengundang apa namanya mengundang komunitas hacker untuk melakukan pen testing terhadap sistem yang ada di KPU ya kan. Nah, ini kan banyak ya. Sekarang hal-hal kayak gitu bahkan apa institusi swasta pun juga banyak yang melakukan itu gitu. Itu untuk apa namanya melihat kelemahan-kelemahan yang tidak dilihat oleh tim internal. Jadi Oh, oke. menggunakan tim eksternal, komunitas itu ada bisa dibuat kok seperti itu.
Nggak Jadi bahaya ya Mas, mengundang. malah Nanti siapa yang mengundang gitu. siapa yang bisa ngelihat lubang celah keamanannya, nah itu nanti dia dapat reward dan sebagainya. Itu salah satu cara aja ya, selain Oke. dari internal audit seperti itu. Tapi ngundang itu untuk melihat kelemahan, tapi juga nanti harus eh, si KPU ini bisa minta kayak semacam gimana caranya biar itu nggak dilihat orang lain. Itu juga dapat Iya, seperti kayak gitu itu. juga kan? Oke, Bisa. oke. Ya, itu ya, intinya itu salah satu upaya preventif yang dibuat secara apa namanya dengan mengundang komunitas gitu ya. Mhm. Itu untuk apa ya tadi melihat celah keamanan yang tidak dilihat oleh tim internal gitu. Karena kadang itu butuh kreativitas kan untuk melakukan pembobolan gitu. Nah, kadang orang-orang yang di luar sana itu lebih kreatif gitu loh dari yang di internal. Maling Nah, lebih dan itu kreatif gitu ya. ketika nanti tahu ada sistem lamanya pasti kan di-report kan di-report ke Hmm. KPU. Nah, setelah itu kan ditutup gitu. Nah, si yang memberikan report ini kan dia pasti akan dikasih reward dan sebagainya. Itu salah satu Oke. cara aja. Salah satu cara untuk biar tadi ya menjaga tadi ya ngejagain, ngebentengin yang 24 jam kalau perlu dilakukan tadi ya. Karena mungkin sistem internalnya dari internal KPU-nya tidak memiliki source yang cukup mungkin untuk melakukan itu begitu ya. Iya, betul, betul, betul. Ya pokoknya ini harus waspada menjelang pemilu inilah KPU ini jangan sampai kebobolan lah bahaya lah. Oke. Oke, sekali kebobolan, dulu pernah kebobolan dan ini kebobolan lagi ya. Berarti kemungkinan tetap akan ada kebobolan yang berikutnya begitu, Mas. Kemungkinan karena di dalam sebuah sistem keamanan itu kami apa namanya ya semua ya di kalangan apa namanya pemerhati keamanan cyber itu tidak ada keamanan yang 100 tidak ada sistem ya tidak ada sistem ataupun teknologi buatan manusia yang 100% aman. Hmm, Secanggih-canggihnya apa namanya orang bikin apa sistem pasti ada 1% celah yang bisa celah. dimanfaatkan. Dan Jadi 1% itu seperti yang itu. harus dijaga. Ya, itu yang harus dicari 1%-nya itu kelemahannya apa gitu. Kalau Oke, oke. ketemu tutup gitu. Mas Diovan nggak dikontak sama KPU? Saya itu sekarang sebetulnya apa lebih banyak aktivitas di luar itu. Jadi sekarang hanya sebagai apa namanya pemerhati, terus apa namanya Oh, oke. ya jadi apa ya masih apa namanya mengamati apa-apa yang terjadi di dunia itu. Jadi ya seperti itulah. Jadi penasaran, Mas, tapi pernah tahu, pernah mendengar si Jimbo Jimbo ini dan kemungkinannya ini dari orang Indonesia atau dari luar negeri? Saya sih belum pernah ya, tapi kemungkinan besar sih dari Indonesia. Oh Dari gitu. Indonesia, betul. Em, Kemungkinan seperti itu. Oke, oke. Bukan sih, Itu tuh kayaknya bukan dari luar. bukan dari luar ya. Kalau dilihat dari Bukan. kepentingannya yang lebih relate adalah orang Indonesia gitu ya. Ya, gitulah yang punya motif ekonomi saya rasa ya. Motif ekonomi itu Iya, yang dugaan saat ini yang paling kuat gitu ya, Mas ya. iya, Oke. betul, betul. Yang bahaya itu kalau nanti motifnya politik. Wah, itu tadi ya soal Dia tidak akan manipulasi karena dia tidak akan suara secara tadi ya bisa ya. terang-terangan mempublish, paham kan? Hmm. Kalau Ya, yang ya, ya, punya ya. apa namanya motif politik, misal nih dia mau mengotak-atik suara yang ada di data yang ada di dalam KPU dan motifnya politik Mm-mm. kan dia nggak akan mengaku terang-terangan, nggak akan mempublish oleh ya saya habis nyuri data di situ saya publish kan nggak mungkin seperti itu, dia akan diam-diam bergerak ya kan. Nah itu yang bahaya malah Tiba-tiba nggak angkanya ketahuan beda aja soalnya gitu ya. gitu. Waduh. Iya, betul. Masih ada 3 bulan ke depan, masih ya kurang dari 3 bulan ya, kurang dari 3 bulan ini tentunya PR berat bagi KPU ya untuk mengamankan sistem apa namanya IT-nya agar tidak ada orang yang punya pikiran negatif Ya, atau pikiran jelek untuk merusak demokrasi, pesta demokrasi 5 tahunan di tahun depan ini ya Mas ya. betul, betul, Oke, betul sekali itu harus dijaga. sip. Mas Diovan, thank you sudah ngobrol-ngobrol di tengah perjalanannya di Siap. luar kota. Semoga ini bisa didengarkan juga ya sampai ke KPU dan juga stakeholdernya bisa benar-benar mengamankan data kita warga negara Indonesia dan juga nanti Ya, mengamankan pemilu 2024. betul, Terima betul kasih sekali, betul. Mas Tiovan Ariwidakdo. Sama-sama Mas. Sampai ketemu lagi kawan-kawan. Siap, terima kasih sama-sama.